apa yang disampaikan itu benar-benar luar biasa, Ibu. Ini fitnah. Makanya benar, al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau membunuh mungkin cuma 1, 2, 3 kali 1 tahun udah selesai urusannya, yang penting saling minta maaf. Tapi kalau fitnah, hati-hati. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah. Selamatnya manusia itu adalah tergantung cara menjaga lisan. Karena lisan memang tidak bertulang, tapi gara-gara lisan istrinya tidak mau rembuk sampai 1 tahun gara-gara suami terlanjur ngomong yang bukan-bukan. Begitu juga suami juga begitu. Makanya hati-hati. Ini yang terjadi. Kisahnya orang ini benar-benar lihai. Hati-hati, ada orang gila dari Mekah mau datang ke Taif yang punya istri, jaga istrinya. Kalau ketahuan orang Indonesia tak kentut sekalian orang ini. Hati-hati, anaknya dijaga, jangan sampai bergabung dengan orang ini. Ini jago hipnotis dan sebagainya. Akhirnya orang Taif mulai dengar, kapan datangnya itu? Sebentar lagi akan datang nih. Gempar ma'an Taif, jangan diterima keberadaannya, katanya. Akhirnya biasa di Taif itu, kalau ada orang gila, maka sebagai penjemputnya adalah mengumpulkan anak-anak kecil agar diomongin orang gila datang. Ya biasa itu. Setelah itu baru dilempari batu dan sebagainya. Jadi anak kecil yang menjemput orang gila. Padahal orang gila itu Rasulullah ternyata. Wow. Begitu nyampe ke Taif, sudah dikasih tahu sifat-sifatnya, orangnya begini. Begitu nyampe, orang pada ribut di Taif. Ayah ada yang nutup pintu dan sebagainya. Padahal Rasulullah cuma mau menyampaikan, mau dakwah sebenarnya sambil lalu mencari tempat untuk hijrah. Karena merasa punya teman. Akhirnya dakwah di mana-mana, keberadaan Rasulullah tidak terima. Bahkan lagi sholat dilempari kotoran hewan. Bahkan begitu ngomong seperti remah-remah dalam film apa itu, Ustaz? Baru ngomong sudah dilempari batu. Itu yang lagi saya biasa senang film juga sih. yang dengan bintang filmnya Ikang Fauzi itu, Ustaz. Oh, Ikang Fauzi. Apa itu? Yang apanya lomba nyanyi itu. Jadi Rasulullah dilempari batu dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah selama lebih 1 minggu Rasulullah tidak berhasil, bahkan ngomong kemana-mana Rasulullah, dakwah kemana-mana. Baru nyampe sudah diusir. Baru kelihatan orang lain, Rasulullah langsung diteriakin maling, orang gila dan sebagainya. Akhirnya hari yang keberapa harinya Rasulullah akhirnya Bapak Ibu mencoba, baru ingat punya teman. Iya ya, saya punya teman saya. 3 orang itu selalu minta makanan ke saya. Teman ini katanya sudah menjadi pembesar di kota Taif. Jadi ketiga-tiganya itu kalau di kita itu sudah jadi, kalau bupati atau gubernur misalnya, pokoknya sudah jadi orang jadi penguasa. Hanya datang ke salah satunya, pelukan, namanya teman, pelukan. Karena belum tahu ini teman bahwa yang dimaksud orang gila yaitu Rasulullah itu. Begitu selesai ngomong, kamu gimana keadaannya Muhammad, namanya teman? Iya begini, kamu kok hebat sekarang ya? Iya, saya sekarang ekonomi saya lancar sekarang, namanya teman ya. Terus kamu kesini maunya apa, Mama? Begini, saya mau menyampaikan di sana. Oh begitu ya, mohon maaf Muhammad. Jadi yang dimaksud orang gila itu kamu, Mama? Iya, kata orang saya orang gila, masa saya lihat aja gila enggak saya? Iya sih, udah. Tapi begini Mama, kamu kalau benar-benar menganggap di depanmu teman kamu, tolong dong tolong dong jaga saya temenmu ini dengan keluarga saya Muhammad. Maksudnya ya kamu jangan kesini lah. Kalau kamu kesini kan bahaya bagi saya, kedudukan saya juga terancam nanti. Jadi begitu ya? Iya, jangan loh, jangan kesini, udah kita aja Mama. Kalau mau makan dulu. Diusir ya temennya. Ya Allah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau kita punya teman akrab waktu kecil minta makan terus, begitu jadi orang hebat didatangi kita malah diusir. Kira-kira perasaan kita bagaimana?
ingatku siku-siku. Kenapa disebut masjid siku-siku? Karena Rasulullah waktu nempel katanya ini bukan kepalanya diletakkan ke batu, langsung ini lengan kanannya ini dibeginikan. Nah, tidur begini nih. Ini namanya kalau kita begini ini kekuk, ini namanya membentuk siku-siku. Nah, karena Rasulullah sudah aman, tempat curhatnya Rasulullah itu sekarang dikasih masjid, bikin masjid, namanya Masjid Tuk terkecil. Kemudian Rasulullah berjalan, melihat ada warung di situ, ada tempat berteduh di bawah pohon kurma. Rasulullah mendekati orang yang namanya Adas, karena Adas sudah diperintahkan oleh majikannya agar Rasulullah dikasih anggur dengan kurma, maka diberikanlah anggur dengan kurma kepada Rasulullah. Tapi membuat Adas terkejut. Apa kata Rasulullah? Sebelum Rasulullah makan, Rasulullah mengawalinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut, tuh, kamu siapa ya kok sama dengan saya, katanya. Kamu siapa? Saya dari daerah sana, katanya. Terus, iya, bacaan kamu kalau mau makan baca bismillah, saya juga baca bismillah. Kamu siapa kamu? Ya kamu siapa? Oh, saya ini dari sana, saya punya toko agama namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus. Oh, Nabi Yunus. Yunus itu saudara saya, kata Rasulullah. Akhirnya langsung Adas jadi kamu rupanya yang disebut Ahmad Muhammad itu ya? Iya. Di kitab saya ada itu keterangan bahwa akan muncul seorang susu terakhir namanya Ahmad atau Muhammad. Jadi kamu, iya, langsung baca syahadat. Ternyata yang namanya Adas baca syahadat didengar oleh majikannya. Sini kamu, para majikannya. Kamu saya suruh ngasih makan, bukan ikut-ikutan dia. Urusan makan silakan kasih, urusan agama saya juga tidak rela. Kamu anak buah saya kan? Enggak masuk Islam saya. Saya cuma baca syahadat saya di kitab saya. Enggak ikut Islam saya. Jadi Adas menghindar. Makanya tempat Adas memberikan makan sekaligus tempat Adas masuk Islam, sampai sekarang dibikin masjid juga namanya Masjid Adas. Nah, nanti kita tinggal lihat aja karena kita tidak boleh turun soalnya. Itu Bapak Ibu. Dan ini cerita ringkasnya apa yang terjadi. Akhirnya Rasulullah aman pulang ke kota Mekah. Ternyata sampai di kota Mekah apa yang terjadi? Datanglah wahyu perintah kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril agar hijrahnya bukan ke Taif, kamu ke Madinah. Aneh bin ajaib, begitu nyampe ke Madinah, Taif tiba-tiba mendadak dapat wahyu. Kenapa? Karena barokah doa Rasulullah. Sebelum Rasulullah ke kota Mekah, Rasulullah berjalan dulu di Taif itu, berjalan ketemulah dengan satu tempat namanya Qornul Manazil. Ya, disitulah Rasulullah curhatnya kepada Allah itu didengar. Di situ Rasulullah dituruni malaikat, dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung katanya. Itu hamba saya itu datangi, kata Allah. Tuh apa yang diminta dia tolongin. Ya Rasul, kok diem kamu ya Rasul? Kok tidak minta aja? Ayo Rasul, saya ini, kata malaikat penjaga gunung itu, saya ini ditugaskan oleh Allah agar memenuhi permintaanmu ya Rasul. Nih, saya ini tidak terima. Kenapa kamu ya Rasul? Kok terlalu sabar kamu? Udah, ayo perintahkan ini saya ini. Perintahkan agar saya menghancurkan kota Taif. Kalau perlu ya Rasul, dua gunung kanan kiri itu saya hancurkan. Saya bikin mati sekalian semua orang Taif. Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya ini diutus oleh Allah bukan untuk membunuh orang. Saya cuma berharap kalau mereka itu sekarang tidak mau dengar omongan saya, mudah-mudahan anak cucunya di kemudian hari dengar omongan saya. Cuma saya berharap, saya cuma berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Rabb. Berilah petunjuk kaumku di Taif karena sebenarnya mereka tidak tahu siapa saya. Nah, itu membuat malaikat itu sempat kesel juga. Kamu benar-benar hebat, pantesan Allah selalu memberikan
pujian kepadamu ya Rasul. Laqad ja'a hadiah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar itu, benar. Buktinya saya saja marah, kamu tidak marah. Tetap aja kamu mendoakan mereka yang sudah jahat katanya. Akhirnya Rasulullah begitu sampai ke Madinah, barokah doa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tiba-tiba mendadak orang Taif hampir semuanya, yang tua yang tidak bisa dapat hidayah mati mendadak. Tiba-tiba pemuda-pemudanya yang tadinya menyakiti baginda Rasul tiba-tiba sadar semua, karena sudah dengar bahwa Yasrib yang dulunya kota kotor sekarang sudah menjadi kota terindah, bahkan semuanya sekarang katanya jadi subur. Gimana itu? Cuma di Yasrib katanya sekarang sudah diganti dengan nama baru Al-Madinatul Munawwarah. Siapa yang datang ke sana? Itu yang kita sakiti. Dasar kita ini kena fitnah ini oleh orang penjual itu katanya. Udah, ayo kita jemput aja katanya. Akhirnya sebagian katanya ada utusan di kota Taif agar menghampiri baginda Rasul yang ada di kota Madinah agar Rasulullah pindah ke kota Taif. Ya Rasul, Taif sekarang sudah begini ya, biasa kan ya. Sudah begini ya Rasul. Ini bukan di sini tempat kamu. Ada pamannya yang selalu melindungi baginda Rasul, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Abu Thalib itu orangnya kalau sekarang itu suka kemana-mana, berteman kepada semua orang, kawan maupun lawan, selalu mencintai Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib ikut melindungi baginda Rasul, bahkan pembesar kota Mekah, orang-orang kaya, kalau sekarang konglomerat ya, orang-orang kaya di kota Mekah yang benci kepada Rasulullah karena Rasulullah tidak bisa diganggu. Akhirnya Abu Thalib diajak kompromi. Ini bahasa saya nih, kayak bukan ya. Gimana ponakan kamu itu? Ayo, kalau kamu mampu memberhentikan ponakanmu, jangan menghina Tuhan kita dan sebagainya. Asalkan berhenti dakwah, mau apa dia? Ayo tawari dia. Kalau mau perempuan, saya kumpulkan perempuan sekota Mekah ini. Ya cantik-cantik saya kumpul, saya kasih semuanya. Kalau mau jabatan, saya kasih jabatan paling tinggi. Kalau mau harta, saya kumpulkan harta semuanya, saya berikan keponakan kamu. Oke, nanti saya sampaikan. Begitu Rasulullah datang dakwah. Ya Rasul, ponakanku, ya Rasul, ada penawaran bagus nih kalau kamu mau. Apa Maman? Asalkan kamu berhenti dakwah, katanya mau perempuan mau dikasih, perempuan mau berapa perempuan mau dikasih katanya. Terus mau harta akan dikumpulkan harta di kota Mekah, mau dikasih kamu semua. Gimana menurut kamu? Maman, harta perempuan kecil bagi saya. Tuh lihat tuh bulan di atas. Bulan itu seandainya dulu kan bulan purnama itu indah kan, tapi begitu orang sudah tahu seperti apa bulan, jadi tidak indah lagi. Sebundar seperti bulan purnama kan itu dulu jadi bahasa. Jangankan cuma perempuan dan harta, bulan sekalipun berikan kepada Muhammad agar berhenti, tidak bakalan berhenti. Oke penakanku, kalau kamu memang begitu tetenya, tenang, lanjutkan. Saya yang akan jadi pelindungnya. Begitu datang gimana nih? Tidak bisa. Gimana kamu jadi lawan? Jangan macam-macam kamu kata Abu Thalib. Hanya aman Rasulullah. Apa yang terjadi? Selalu ditunggu matinya Abu Thalib dengan Sayyidah Khadijah. Akhirnya terjadilah apa yang selalu diinginkan oleh orang kafir Mekah. Maka terjadilah apa yang selama ini menjadi harapan orang Mekah. Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, mulai orang Mekah bikin ulah. Rasulullah disakiti habis-habisan. Akhirnya sudah mulai tidak betah Rasulullah, mulai Rasulullah cari tempat untuk membawa jemaahnya atau para sahabat ke tempat itu, yaitu dalam rangka hijrah. Rasulullah jadi ingat bahwa Rasulullah masa kecilnya di Taif, dan Rasulullah punya 3 teman hebat di kota Taif, di mana temennya yang 3 ini suka minta makanan ke Rasulullah. Karena Rasulullah waktu itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu rumahnya di Taif, Ibu. Memang
orang Badui, kata orang sini, orang kampung itu memang bahasa Arabnya seperti bahasa Arab Al-Quran itu memang. Kalau bahasa Arab kota sudah tidak beres sudah, karena banyak dipengaruhi oleh pendatang-pendatang. Tapi kalau perkampungan masih utuh bahasa Arabnya, sehingga benar-benar terjaga bahasa Arabnya begini Rasul. Termasuk akhlaknya juga. Coba lihat, mohon maaf beri maaf, di perkotaan sudah rusak. Kenapa? Rusaknya oleh pendatang sebenarnya. Tapi betapa hebatnya orang kota kalau masih bisa menjaga akhlak yang bagus. Kenapa? Karena tidak terpengaruh dengan pendatang. Jadi masuk akal Rasulullah itu orang hebat begini dan sebagainya. Selain memang sudah digembleng oleh Allah, memang diarahkan oleh Allah agar diasuh oleh orang kampung, yaitu Halimatus Sa'diyah. Akhirnya Rasulullah ingat masa kecilnya, yang bagus ini ke Taifah aja ya saya. Rasulullah didampingi sahabat jago debat. Siapa dia? Sayyidina Ali. Rasulullah didampingi sahabat yang cara dakwanya lewat harta. Siapa dia? Abu Bakar. Rasulullah didampingi oleh sahabat yang selalu berteman kepada siapapun, sehingga kawan maupun lawan, muslim maupun non muslim, orang kafir maupun bukan orang kafir, semuanya senang kepada dia. Siapa? Sayyidina Utsman.